Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemarin kita bahas yang 150 ya. Wa idza ra'aita ar-rajul radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahib ma'asin zaliman wa huwa ahlu sunnah fashabhu wajlis ma'ah fa innahu laisa tadurruk ma'siyatuh. Nah, apabila kau melihat seseorang berperangai buruk, berkebiasaan buruk, fasik, fajir, banyak melakukan maksiat dan juga zalim, tapi dia adalah seorang ahlu sunnah, maka bersahabatlah dengannya dan duduklah bersamanya. Sesungguhnya maksiat-maksiat yang dilakukannya tak akan berefek buruk bagimu. Ini telah kita jelaskan maksud Al-Imam rahimahullah di pertemuan kemarin. Ya, bukan maknanya kita meremehkan maksiat yang dilakukannya, tidak. Tapi bagaimanapun dibandingkan kerusakannya, dibandingkan bid'ah-bid'ah para ahli bid'ah, kalaupun dia adalah seorang yang saleh, ya, maka madarat jauh lebih besar dengan kerusakan yang dibawakan oleh ahli bid'ah, ya. Itu telah kita jelaskan panjang di pertemuan sebelumnya. Pertemuan selanjutnya, bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajul mujtahidan fil ibadah, mutakashifan muhtariqan bil ibadah, sahib hawan. Nah, apabila kau melihat seseorang, dia adalah seorang yang rajin beribadah, ya, banyak melakukan ibadah, tapi dia adalah seorang pengekor hawa nafsu, yakni tidak berada di atas usul ahlu sunnah, fala tajlis ma'ah, janganlah kau duduk bersamanya, wala tasma' kalamah, jangan kau dengar ucapannya, wala tamshi ma'ah fi tariq, dan juga jangan kau berjalan-jalan bersamanya di jalanan. Fa inni la aman an tastahliya tariqahu fatahlak ma'ah, sesungguhnya aku khawatir, ya, apabila kau bersamanya nanti kau akan mulai mewajarkan gayanya, yakni kebid'ahannya, akhirnya kau termasuk orang yang celaka bersamanya. Ya. Nah, ini bab-bab akhir ini menegaskan konsep kita, usul kita, ya, bahwasanya sunni wa in kan fasikan, seorang ahli sunnah dia, kalaupun dia adalah seorang yang fasik, banyak melakukan maksiat. Al-bid'i, seorang ahli bid'ah dia udah hitungannya. Wa in kan salihan, kalaupun dia adalah seorang yang saleh, ya. Maksudnya kalaupun dia seorang yang abid, ahli ibadah dan lain-lain, tapi dia di atas usul ahli bid'ah, dia ahli bid'ah tetap. Ya, jangan burem, yani jangan terburamkan penilaianmu. Demikian maksudnya, ya. Yani Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, "Fala taghtar bi kaunil mubtadi' yuzhir at-tanassuk wal ibadah waz zuhd wa taqashshuf." Jangan kau terpesona ketika kau melihat seorang ahli bid'ah begitu banyak menampakkan ritual yang dilakukannya, ibadahnya. Jangan kau terpesona karena hal itu. Wa yusalli bilail, banyak sholat malam dan lain-lain, jangan kau tertipu olehnya. Fama dama indahu hawan wa bid'ah fala tatasahal fi. Selama masih ada padanya kebid'ahan, maka jangan kau bermudah-mudahan padanya. Wabta'id anhu ghayatal ibti'ad, dan menjauhlah darinya sejauh-jauhnya. Wa kama qala ba'd as-salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, iqtisad fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah. Berhemat di dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada berijtihad, yakni berjuang tapi di atas bid'ah. Maknanya melakukan ibadah tapi ngirit sedikit, tapi sesuai di atas sunnah, itu jauh lebih baik daripada ijtihad, yakni banyak melakukan ibadah tapi di atas bid'ah. Itu maksudnya, ya. Itu di antara perkataan para salaf radhiyallahu anhum. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah, ya. Kalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau nggak salah. Ya. Wala tamshi ma'ahu fi tariq, dan janganlah kau berjalan bersama ahli bid'ah itu di jalanan, ya.
Ini hadza minat tahdzir min musahabah al-mubtadi'ah. Ini adalah termasuk bentuk tahdzir, peringatan dari bersahabat bersama para ahli bid'ah wa mujalasatihim, dan hangout bersama mereka, ya. Wa Rasul hadzara min hadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan hal ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang sifatnya muhdats, ya. Yani perkara-perkara yang bid'ah. Hadza tahdzir. Ini adalah peringatan dari Rasul. Rasul berkata juga, "Syarrul umur muhdatsatuha." Sallallahu alaihi wasallam berkata, seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang dibuat-buat oleh para manusia di dalam hal agama ini. Yani perkara-perkara yang bid'ah. Fal bid'ah syarrun minal ma'siyah. Maka ketahuilah bahwasanya bid'ah itu jauh lebih buruk daripada maksiat. Wal mubtadi' syarrun minal 'asi. Maka lebih jauh lagi dapat kita fahami, pelaku bid'ah jauh lebih besar bahayanya daripada pelaku maksiat. Yani ahli bid'ah lebih besar efek madharatnya daripada ahli maksiat. Fayajib an yutanabbah li hadzal amr. Maka agar kita waspada terhadap perkara ini. Wala tamshi ma'a fi tariq, dan janganlah kau berjalan bersamanya di jalan. Li'annahu yu'athir fika wa yudkhil 'alaikal bid'ah, dikarenakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maksud perkataan Al-Imam rahimahullah, dan janganlah kau berjalan bersamanya di jalanan. Maknanya adalah dikhawatirkan dia akan memberikan efek pemikirannya kepadamu, menyelipkan pemikiran-pemikirannya kepadamu. La siyama wa anta tuhsinudz dhanna bih. Apalagi memang berangkat dari engkau memang berhusnudzon kepadanya. Nah, lima yadhhar minhu minal ibadah wa taqasyuf wa zuhud. Kau berhusnudzon kepadanya dikarenakan tampak darinya ibadah dan kemudian juga kezuhudan. Fatasri 'alaikal bid'atuh. Akhirnya apabila demikian kau berhusnudzon kepadanya, bermudah-mudahan bersamanya, duduk bahkan jalan bersamanya, akhirnya mulailah mengalir virus kebid'ahannya pada dirimu. Tasri 'alaika bid'atuh. Ya? Fahuwa khatir jiddan, dan itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Kama mathalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jalis as-salih bi bai' al-misk, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kawan duduk yang saleh itu bagaikan penjual parfum, ya. Bai' al-misk. Yani fa imma an yu'tiyaka min miskin. Dikarenakan ketika kau bersama dengannya, bisa jadi dia memberikan kepadamu misknya. Mask ini bahan diantara bahan-bahan yang digunakan untuk perfume. Zin? Wa imma an tashtari minhu, atau engkau membeli darinya parfum tersebut. Wa imma an tajid minhu raihah thayyibah, atau minimal kau menemukan wangi yang sangat baik padanya. Madum tajalisan indah, selama kau masih duduk-duduk dengan tukang parfum tersebut. In lam tahsul minhu ala syai'in la bi al-hibah wala bil bai'. Kalaupun kau tak beli, tak juga dibagi oleh tukang parfum tersebut, fa innaka tajid raihatal misk. Tapi minimal kau menemukan wangi yang baik pada orang tersebut ketika kau duduk bersamanya. Amma jalis asu, adapun seorang yang jalis asu, seorang kawan duduk yang buruk, okay? Fahuwa kanafikh al-kir, imma yuharriqa thiyabak wa imma an tajida minhu raiha khabithah. Adalah sebagaimana orang yang kerjanya di perapian, okay? Api itu supaya hidup pasti ditiup, gitu. Kau bermain bersamanya bisa jadi terbakar bajumu karena nemenin dia kerja, atau minimal ya jadi bau api lah, bau asap lah, bau asap pembakaran tersebut. Alladzin qad yaghtarra bihim katsir minan nas, yang dimana para manusia, banyaknya manusia terlena, tertipu oleh mereka al-yaum, pada hari ini. Nadharan lima yadhhar minhum min at-ta'abbud wa tatwib al-usah, dikarenakan melihat nilai-nilai yang ada pada mereka. Banyaknya ibadah pada mereka dan banyaknya mereka membuat taubat para ahli maksiat. Kama yaqulun, sebagaimana kabar yang beredar, wa syiddah ta'thirihim fi man yashabuhum, dan betapa mereka sangat berefek kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka. Lakinnahum yukhrijuna al-usah minal maksiyah ilal bid'ah. Tapi ketahuilah, hakikatnya mereka mengeluarkan para ahli maksiat tersebut dari maksiatnya kepada sesuatu yang lebih buruk, yaitu kepada kebid'ahan justru. Ya. Wal bid'atu syarrun minal maksiyah, dan bagaimanapun bid'ah jauh lebih buruk daripada maksiyah. Wal 'asi min ahli sunnah khairun minal 'abid. Maka seorang ahli maksiat
tapi dia adalah seorang ahli sunnah, itu jauh lebih baik daripada seorang ahli ibadah min ahlil bid'ah, tapi dia dari golongan ahli bid'ah. Falyutanabbah lidzalik. Maka agar kita berikan perhatian kepada hal tersebut. Wa ma qultu hadza karahiyah lil khair alladhi ma'ahum in kan fihim khair. Aku mengatakan demikian, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Bukanlah aku membenci kebaikan-kebaikan yang memang ada pada kelompok tersebut apabila memang ada nilai-nilai yang sifatnya baik pada mereka. Bukan aku membenci kebaikan mereka. Wa inna ma qultu, adapun yang aku lakukan atau aku katakan demikian, karahiyah lil bid'ah adalah bentuk kebencianku kepada kebid'ahan yang ada pada kelompok tersebut. Fa innal bid'ah tadhhab bil khair, karena bid'ah tersebut bagaimanapun akan menghilangkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada mereka. Itu. Ya. Ma'anna sahibal bid'ah la yaqbalut da'wah. Padahal kita tahu seorang ahli bid'ah ini seringkali tidak mau menerima dakwah. Udah didakwahin, mereka berkeras di atas kebidahannya. Wa kadza sahib al-manhaj la yataraja an manhajihi alladhi baya'a alaihi syuyukha. Demikian juga orang yang mengikuti konsep ini, baik jamaah tabligh atau tarekat-tarekat yang ada, susah mereka untuk meninggalkan konsepnya tersebut, metode beragamanya tersebut, yang dimana mereka telah berbaiat kepada syekh-syekhnya di atas hal tersebut. Ya, jadi wajar bagi seorang ahli ilmu pada suatu masa dia melihat sebuah perkara atau seseorang individu atau mungkin organisasi, dia berhusnuzon padanya dan belum menemukan kekeliruan-kekeliruan padanya. Kemudian ketika ditanya, dia jujur menyebutkan penilaian dia tentang orang tersebut. Disanjunglah. Wajar? Wajar. Namun demikianlah seorang ahli ilmu yang sportif. Oke? Ketika jelas padanya error-error di dalam usul, tampak padanya kesalahan-kesalahan usul, wajib dia untuk mengklarifikasi apa yang telah dikatakannya. Begitu. Wajib baginya untuk mengklarifikasi apa yang telah dikatakannya. Nah, perubahan ini, kalaupun bernama perubahan, bukanlah sesuatu yang hina, malah baik justru. Malah baik justru, karena perubahan ke arah kebaikan. Yani, perubahan pendapat seorang ahli ilmu, enggak selalu dibilang buruk. Enggak, siapa bilang? Tergantung perubahannya di bab apa. Kalau dia berubah, tadinya berada di atas manhaj yang hak, mengingkari sebuah kaum. Kemudian dia bergeser, berada di sebuah konsep sendiri, yang dia bentuk-bentuk sendiri, nilai-nilai yang dia simpulkan sendiri, kemudian bersahabat dengan kaum yang dulunya dia ingkari kebid'ahannya, jadi berdekatan kepadanya. Nah itu perubahan yang sifatnya buruk. Oke? Tapi kalau perubahan yang sifatnya seiring dengan bertambahnya ilmu seseorang, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ada padanya qaul qadim ketika dia masih di Baghdad. Dan sekitarnya masih mempelajari ilmu dengan batasan keilmuannya, fatwa-fatwanya ini yang dibilang qaul qadim, ucapan lamanya, fatwa-fatwa lama. Ada setelah masuk Mesir dan kemudian bertemu lagi dan terus belajar, dia memiliki kesimpulan-kesimpulan yang berbeda seiring dengan perkembangan ilmunya. Ini yang dibilang qaul jadid. Apakah ini hina dari Imam Syafi'i rahimahullah? Tidak. Ya, itu pada perkara ijtihad yang toh sifatnya seseorang boleh aja di situ berbeda pendapat. Ya, bukan pada perkara usul. Pada perkara usul, seseorang ketika dia melihat sesuatu, dia berada di atas usul dan dia berhusnudzon kepadanya dan kemudian dia memujinya, wajar sebatas pengetahuannya. Wajar, iya, maksud perubahan itu wajar, bahkan bisa jadi wajib. Demikian kita di lapangan dakwah. Bisa jadi kita mencintai seseorang, mengagungkan seseorang, kita sebut namanya dengan kebaikan. Di masa-masa yang akan datang, kemudian kita lihat terjadi padanya penyimpangan-penyimpangan dan perkara-perkara yang ngaco, yang bertentangan dan lama-lama bertentangan dengan konsep usul ahlus sunnah, kemudian kita meninggalkannya. Itu wajar. Dan itu sportivitas kepada usulul haq. Karena kaidah dasar kita, sebagaimana yang kita pernah dan selalu kita jelaskan, loyalitas kita itu kepada usul, kepada jalur, kepada rel. Bukan kepada individu, organisasi tertentu. Tidak, kita mencintai, mensanjung mereka ketika mereka berada di atas rel tersebut. Kita mencintai, kita wala dan barok kepada mereka. Oke. Tapi ketika mereka terlihat keluar dari rel itu, keluar dari usul tersebut, yakni banyak error-error padanya di bab usul, mulai melanggar usul di antara usul-usul akidah ahlus sunnah, maka loyalitas kita enggak pada makhluk ini. Sebesar apapun jasanya, sebesar apapun cinta kita padanya.
Kalaupun kita mengenal sunnah, mengenal manhaj dari orang tersebut. Ketika jelas padanya penyimpangan usul, maka kita tinggalkan. Ya? Demikian Syekh Rabi' hafizahullah berkata, "Idza khalafa syaikhukal haq," apabila syekhmu terlihat dia telah menyelisihi perkara yang hak, fatruk syaikhak wa tamassak bil haq, maka tinggalkan syekhmu dan berpegang teguhlah kepada yang hak. Hadhihi hiyas salafiyyah haqqah. Demikianlah hakikatnya salafi yang emang sejati. Ya, demikianlah sejatinya konsep salafiyah, salafisme. Tuh. Ya, jadi sekali lagi loyalitas kita kepada nilai nggak kepada orang, nggak kepada makhluk. Ya, makhluk bisa jadi kita menyanjungnya suatu saat, di saat lain kita mengingkarinya. Atau sebaliknya, demikian. Ya, jadi kenali hak, kenali usul akidah Ahlus Sunnah. Sehingga kau tahu apa yang harus kau pegang teguh. Siapa aja yang berada di atas jalan itu, kau bisa mengenalnya. Ya, yang arif al-haq, ta'rif ahlah. Kenalilah yang hak. Dari situ kau akan mengenal siapa aja yang emang ahli hak. Begitu. Ya. Fa'innilah aman, janganlah kau berjalan bersamanya di jalan. Jangan kau berjalan bersamanya di jalan. Yani seorang, apalagi da'i, wallahu alam, ada nilai di sini yang baik. Seorang, apalagi da'i, apalagi dia seorang da'i. Oke? Seorang yang menjadi patokan bagi orang-orang atau para penuntut ilmu dan lingkungan sosial yang menuntut ilmu darinya. Oke? Apabila dia melihatmu duduk-duduk bersama ahli bid'ah atau jalan bersama ahli bid'ah, maka terjadilah keburukan bukan hanya pada nidai, tapi kepada orang-orang yang mengikutinya. Ingat gak? Kenapa konsep awal kita begitu berhati-hati dari bid'ah dan dari para ahli bid'ah? Kenapa? Yang pertama, karena bid'ah ini virus, bisa nular pada dirimu. Satu. Yang kedua, karena ketika kau duduk bersama ahli bid'ah, akhirnya awam yang mengikutimu, mewajarkan kebid'ahan dan ngaconya yang ada pada mereka. Tuh. Oh, buktinya syekhku aja duduk sama dia. Tuh, begitu berarti aman lah. Tuh. Ketipu gak akhirnya? Itulah makanya kita nggak mau atau menegaskan konsep ini. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Apalagi berjalan bersamanya, terlihat di jalan, tuh, wala tamshi fi tariq ma'ah. Jangan kau berjalan di jalanan bersamanya, sehingga orang awam melihatmu dan merasa aman dari kebid'ahannya. Karena apa? Dengan kau duduk bersamanya, kau berjalan bersamanya, ngisi bareng kajian bersamanya, apalagi ngasih kursi buat dia untuk ngisi kajian di tempatmu, itu artinya kau mentazkiyah dirinya. Merekomendasikan, nih ahli bid'ah buat para pengikutmu. Tuh. Wala tamshi ma'a fit tariq. Ya, jangan kau berjalan bersamanya di jalanan. Fa innila aman an tastahliya tariqahu fatahlak ma'ah. Karena aku khawatir, aku enggak aman, yani aku khawatir, I'm worried. Aku khawatir. Ketika kau mulai duduk-duduk bersamanya, berjalan bersamanya, kau mulai tastahli, mulai merasakan manisnya, atau kau mulai mentolerir kekeliruan-kekeliruannya berangkat dari husnudzonmu kepadanya. Akhirnya kau termasuk orang yang tergelincir dan celaka bersamanya. Ya, karena orang yang mau duduk bersama ahli bid'ah dan berjalan bersama ahli bid'ah pastilah berangkat dari kehusnudzonnya, kehusnudzonannya, gitu kan? Iya kan? Akhirnya mulai dah mewajarkan apa-apa yang diucapkannya. Dia carikan uzur baginya, uzur-uzur untuk mengelak dari menghukuminya dengan bid'ahan. Dicarikan uzur terus yang padahal udah jelas kebid'ahannya dan penyimpangannya, begitu. Akhirnya tergelincirlah kau bersamanya. Ya, demikian konsep Ahlus Sunnah di dalam menyikapi bid'ah dan ahli bid'ah. Dan ini berjalan dari zaman ke zaman, ikhwati rahimakumullah. Ini berjalan dari zaman ke zaman. Ini hal yang sifatnya ijma' dari zaman ke zaman. Oke? Kemudian bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, Ra'a Yunus ibn Ubaid ibnah. Suatu hari Yunus ibn Ubaid, ini diantara periwayat-periwayat dan para ahli ilmu pada masanya. Suatu hari dia melihat anaknya, wa qad kharaja min indi sahib hawa. Pada saat itu anaknya baru saja meninggalkan seorang ahli bid'ah. Yang ini ahli bid'ah, entah dia mampir ke rumahnya, entah dia hadir ke kajian ahli bid'ah tersebut, ini anaknya baru pulang lah dari tempat ahli bid'ah tersebut. Yunus ibn Ubaid dia melihat anaknya baru keluar di situ. Okay?
Dan Yunus bin Ubaid berkata, "Ya bunai, min ain kharajt?" Wahai anakku, dari mana kau? Qal, min indi Amr ibn Ubaid. Oke? Yunus bin Ubaid ini, dia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, dari mana kau?" Anaknya berkata, "Aku dari tempatnya si Amr ibn Ubaid." Amr ibn Ubaid ini di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah yang ada pada masa tersebut. Tokoh-tokoh Mu'tazilah yang ada pada masa tersebut. Akhirnya Yunus berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, li'an araka kharajta min baiti khuntha ahabbu ilayya min an araka takhruj min baiti fulan wa fulan." Wahai anakku, apabila aku lihat, aku dapatin kau, baru aja keluar dari rumah seorang bencong, itu lebih aku cintai. Daripada kau keluar dari rumah si fulan dan si fulan, disebut nama-nama ahli bid'ah. Tuh, separah itu Jal. Separah itu. Ya. Wali antal kallaha ya bunai zanian fasiqan sariqan khainan. Dan wahai anakku, agar kau nanti bangkit di hadapan Allah sebagai seorang yang tercatat, sebagai seorang fasik, pencuri, pengkhianat, bahkan pezina, ahabbu ilai, itu bagiku lebih aku cintai, lebih mendingan. Min antalqah biqauli ahlil ahwa, daripada kau dibangkitkan di hadapan Allah tercatat sebagai orang yang mengikuti akidahnya ahli bid'ah. Separah itu Jal. Dapat sampai segitunya loh. Ala tara anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudil ibnah an dinih wa anna sahib al-bid'ah yudilluhu hatta yakfur. Al-Imam Al-Barbahari berkata, tidakkah kau lihat kenapa Yunus bin Ubaid ini mengatakan demikian? Dikarenakan dia tahu khuntha, seorang bencong, itu tidak akan dia mengajarkan kebencongan kepada anaknya, nggak mungkin. Diajarin sama anaknya yang laki, udah bosen sama cewek, hajar laki, nggak mungkin. Dia masih di atas fitrahnya, kalaupun bencong. Tapi ahli bid'ah pasti akan mendogmakan pikiran bid'ahnya sama anaknya. Separah itu errornya. Ya? Ahli bid'ah dia akan menyesatkan anaknya sampai anaknya ke titik kekufuran. Tuh parahnya ahli bid'ah. Ya? Faham bab ini terjemahannya ya? Zain? Dapat ya? Syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Amr bin Ubaid ini Syekh Al-Mu'tazilah, di antara syekh-syekh tokoh-tokoh Mu'tazilah ya, dengan kebidahan Mu'tazilah. Yang intinya adalah yuqaddimun al-uqul ala an-nusus, di mana mereka mengedepankan apa yang dikatakan akal daripada apa yang didogmakan oleh nas. Itu, ya. Nah, ketahuilah di dalam catatan Turath, cetakan kitab ini, khuntha ini nggak jelas. Ada beberapa cetakan Haiti, nah, beberapa cetakan ini nggak tertulis khuntha tapi Haiti. Fahiyya ghair wadihah. Terus terang bagian khunsanya ini nggak jelas. Tidak beberapa cetakan. Jadi kitab ini diambil dari Turath. Turathnya ini kitab-kitab tulisan tangan zaman dulu yang akhirnya disimpan di perpustakaan internasional dan udah dikopi, biasanya dikopi. Nanti orang yang mau mentahqiq mengambil dari kopian-kopian tersebut dan kemudian dia mentahqiqnya. Nah, bagian khuntsa ini nggak jelas terus terang. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Fahiyya ghair wadihah. Lakin al-maksud, tapi inti dari maksudnya adalah alla tujalis ahlal bid'ah, agar kau jangan duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Falau annaka kharajta min indi sahib sunnah, andai saja kau baru saja keluar dari seorang ahlus sunnah, lakinnahu asin, tapi dia terkenal orang yang banyak berbuat maksiat, hadza ashal, itu gimana pun lebih enteng min an tajlis ila sahib bid'ah, daripada kau duduk-duduk bersama seorang ahli bid'ah. Hadza ma hadzara minhu Yunus waladah. Itulah poin yang diperingatkan Yunus rahimahullah kepada anaknya. Li'annahu jalasa ila Amr bin Ubaid. Karena pada saat itu dia melihat anaknya duduk-duduk bersama Amr bin Ubaid, Ra'sul Mu'tazilah. Yang dimana dia adalah di antara tokoh Mu'tazilah.
Fakaunuhu yajlis inda muslim sahib sunnah walau kan indahu naqsun fi dini, maka apabila anaknya atau muslim manapun, apabila anaknya dia temui duduk bersama seorang muslim dan dia ahlus sunnah, kalaupun mungkin dari sisi agamanya ada kekurangan, yakni banyak melakukan maksiat, fa inna hadza, bagaimanapun itu ashal wa akhaf, itu lebih ringan dan lebih mudah dororon, yakni lebih enteng maudorotnya min mujalasat al-mubtadi'ah, daripada duduk bersama ahli bid'ah. Wa min bab aula at-ta'allum, apalagi duduk-duduk bersama ahli bid'ahnya dalam rangka belajar. No, duduk majelis aja nggak boleh. Apalagi dalam rangka belajar. Itu malah lagi belajar sama ahli bid'ah namanya. Ya. La tata'allam min ahli al-ahwa wal bid'ah wal muhdatsat. Jangan kau mengambil ilmu dari para ahli hawa, ahli bid'ah. Bal ta'allam an ahli sunnah. Ala ahli sunnah. Tapi tuntutlah ilmu dari seseorang yang memang jelas dia ahli sunnah. Ala ulama ahli sunnah. Dari para ulama ahli sunnah. Ulama al-aqidah sahihah. Dari orang-orang yang banyak mengetahui tentang akidah-akidah yang memang sahih. Kama qala Muhammad ibn Sirin. Sebagaimana Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah berkata, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah bentuk daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, teliti dulu oleh kalian. Dari siapa kalian ambil agama kalian tersebut. Ya, ini jangan sembarangan. Ya. Fa idza kan mujarrad al-mujalasah fiha hadzal khatar fa kaifa bita'allum 'ala al-mubtadi'ah. Apabila duduk-duduk saja dengan seorang ahli bid'ah terdapat nilai bahaya sedemikian rupa, apalah lagi duduk bersama ahli bid'ahnya dalam rangka belajar dan menuntut ilmu darinya. Itu lebih serem gitu. Dapat difahami ya? Dan Yunus berkata kepada anaknya, apabila engkau mati dalam keadaan sebagai seorang ahli maksiat yang banyak melakukan dosa-dosa besar, selama dosa tersebut bukan syirik, ya, dan kau masih berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, hatta law uzzib sahibal kabira. Kalaupun seorang pelaku dosa-dosa besar itu akan diazab finnar, bisa jadi dia diberikan azab di neraka, fa inna ma'alahu ilal jannah. Tapi apabila dia memang seorang ahlu sunnah, ahlu tauhid, maka tetap cepat atau lambat dia akan kembali ke syurga. Ya, wala yukhallad finnar, takkan dia diabadikan di dalam neraka. Ya, jadi mukmin, seorang beriman, dia nggak kena kesyirikan. Apalah lagi dia seorang ahlus sunnah. Mati bersama dosa-dosa besarnya. Dia belum bertobat darinya. Gimana kaidahnya? Ingat? Kemana? Diberikan kepada masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampunin tanpa diazab, langsung masuk surga. Bisa? Bisa. Kalau Allah mau, Allah hukum dulu, mesti melewati proses hukuman, kemudian Allah berikan rahmatnya dan baru masukkan ke dalam syurga. Pokoknya ujung-ujungnya tetap di surga. Itu ya, akidah ahlus sunnah. Tapi pelaku bid'ah bisa jadi kebidahannya membawa dia dan menggeser dia sampai titik kekufuran dan kesyirikan. Yang akhirnya enggaklah dia berhak untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Fakaunuk tamut ala ma'siyah walau kabirah duna syirk akhaf. Maka bagaimanapun kondisimu apabila kau mati di atas kemaksiatan, kalaupun maksiat tersebut termasuk dosa-dosa besar, tapi selama maksiat tersebut bukan kesyirikan, itu bagaimanapun lebih ringan bagimu daripada kau mati di atas sebuah kebid'ahan. Hadza kalam wadih jiddan. Ini perkataan yang sangat jelas. Ya. Dan demikianlah hikmahnya, nilai poin hikmahnya. Mengapa Yunus bin Ubaid melarang, bahkan di sini melarang anaknya dari duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Oke? Dan lebih baik dia duduk bersama seorang ahli sunnah kalaupun memiliki kekurangan di dalam agamanya. Ahli sunnah memiliki kekurangan di dalam agamanya, maksudnya dia ahli sunnah tapi masih banyak melakukan maksiat. Entah masih banyak perintah yang belum dilakukan atau entah masih banyak larangan yang dilanggar. Oke?
Fa inna dharar alladhi yahsul bimujalasatil mubtadi' asyad. Karena keburukan yang dihasilkan apabila duduk-duduk dengan ahli bid'ah itu asyad, lebih buruk min ad-dharar alladhi yahsul min mujalasat sahibis sunnah al-'asi. Lebih buruk daripada keburukan yang terjadi apabila dia duduk-duduk bersama seorang ahli sunnah kalaupun dia banyak bermaksiat. Ya. Karena seorang ahli bid'ah pastilah menyerumu kepada kebid'ahannya. Kepada seorang ahli bid'ah pastilah mengajakmu dan menggesermu sedikit demi sedikit kepada mukhalafah al-kitab wa sunnah. Untuk mengingkari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang ahli maksiat, fa innahu la yuhadziruk minal kitab wa sunnah. Tapi ahli maksiat, dia tidak akan mengajakmu untuk mengingkari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yuhadziruk min ittiba' sunnah abadan. Dia juga tidak memerintahkanmu untuk menjauhi sunnah sama sekali. Fa fihi farq. Maka jelas perbedaannya ya. Bahkan efeknya kepada anaknya sendiri. Seorang ahli maksiat nggak bakalan dia berharap anaknya menjadi ahli maksiat seperti dia. Mungkin nggak? Nah, mungkin. Dia pasti anaknya pengen lebih baik daripada bapaknya. Tapi ahli bid'ah, dia berharap anaknya membawa pemikiran dia yang selama ini dia kibarkan. Begitu kan? Nah, bahkan anaknya dia celakakan. Apalagi sahibnya yang duduk sama dia. Nah, anaknya dia ajak, dicelakain. Ya, itulah bahayanya duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Taib aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.